Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua, mohon dipimpin untuk berdoa. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita segera berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Gimana kabarnya kalian semua? Baik. Sehat? Sehat semua? Soalnya sekarang kan musim batuk pilek ya. Iya, Bu. Iya. Ada yang absen hari ini? Ada, Bu. Siapa? Melan. Kenapa dia nggak berangkat? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ya udah, kita doain ya, semoga teman kita cepat sembuh. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Komponen penyusun ekosistem. Baik, komponen penyusun ekosistem. Nah, sebelumnya kita amatin dulu gambar di atas. Kira-kira gambar apa ini? Ekosistem. Sungai. Baik, sebelumnya cabang ilmu yang mempelajari mengenai apa namanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungan itu ekologi. Nah, ada yang tahu yang pertama kali menemukan ilmu ekologi itu siapa? Ngabur. Ernest Haeckel. Rakasa. Ernest Haeckel. Haikal, Bu. Ya, pada tahun 1869. Aduh, mana ya spidolnya ya? Nah, untuk ekologi itu sendiri itu kan berasal dari bahasa Yunani. Ada yang tahu? Eko. Sama logos. Eko. Oikos. Logos. Iya, kalau oikos itu apa? Kok nggak bisa ya spidolnya ya? Apa bukan ini ya? Yang bidet. Oh, ini. Mana, Bu? Enggak. Oikos. Nah, itu rumah atau tempat tinggal. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, tadi logos apa? Ilmu. Jadi, ekologi itu? Jadi apa? Ilmu biologi yang mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di ilmu ekologi itu ada istilah apa ya? Individu. Sendirian. Individu, terus populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, untuk individu itu sendiri, tunggal. Jadi contohnya Aku. oh, jomblo ya, Mbak Paulin. Sendiri. Iya, Bu. Yang paling Nah, kemudian yang populasi itu kumpulan dari individu. kita. Nah, untuk yang komunitas, apa komunitas? Kumpulan dari populasi. Ya, terus ekosistem. Kumpulan dari komunitas. Nah, untuk ekosistem ini dia sudah yaitu sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, untuk selanjutnya ada yang bisa bantu menjawab, membaca, bacakan. Saya, Bu, yang sebelah mana, Bu? Ini yang tulisan warna. Orang ketemu dua-duanya, Bu. Udah di slide so. Apa ya? Belum, Bu. Dua-duanya, Bu. Satu aja. Oh, yang sebelah kiri apa kanan? Ekosistem. Nah, ini. Ekosistem adalah interaksi antara organisme dalam sebuah komunitas yang dengan lingkungannya terjadi antar hubungan. Jadi, di dalam ekosistem tidak hanya meliputi komunitas organisme atau faktor biotik saja, tetapi juga ada faktor abiotik. Contohnya itu ada cahaya matahari, batuan, tanah, udara, dan air. Nah, untuk ekosistem ini kan ada berapa faktor? Wah. Ada biotik Biotik. dan abiotik. Untuk yang biotik itu Hidup. yang hidup. Contohnya apa? Hewan. Tumbuhan, manusia, kita juga. Kemudian yang abiotik, Cahaya matahari,
udara, air, tanah. Ya. Nah, selanjutnya setiap organisme hidup atau biotik itu di lingkungan selalu berinteraksi dengan faktor fisik dan kimia yang biasa disebut faktor abiotik. Nah, faktor biotik ini dengan abiotik itu saling mempengaruhi, dia saling berhubungan antar satu sama lainnya. Nah, jadi komunitas dengan lingkungan fisiknya itu membentuk ekosistem. Oke, untuk faktor biotik bisa dibaca Mbak Nabila. Faktor biotik merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk semua organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Makhluk hidup sebagai komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, jadi untuk yang biotik itu dibagi menjadi 3, yaitu ada individu, populasi, dan komunitas. Nah, untuk yang komunitas itu dibagi menjadi berapa kelompok? Komunitas. Ya, untuk yang komunitas nih dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu produsen. Nah, untuk yang produsen itu dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya apa? Tumbuhan. Ya, contohnya tumbuhan. Dia disebut dengan autotrof, dia dapat membuat makanannya sendiri. Untuk yang konsumen itu disebut juga dengan heterotrof karena dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, untuk yang konsumen itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu apa? Makan tumbuhan. Kemudian karnivora, Makan daging. yang omnivora, Makan segala. iya. Nah, selanjutnya selain pengurai ada kelompok mikroorganisme yang termasuk detritivor. Detritivor. Ayo Mbak Pauline dibaca. Detritivor adalah organisme yang memakan bahan organik, sampah, serasah, menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, detritus, misalnya cacing tanah, serangga tanah, siput, keluing, dan teripang. Nah, jadi untuk detritivor ini, dia memakan bahan organik, sampah, atau serasah menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, tadi kita membahas faktor biotik. Biotik itu yang hidup. Nah, sekarang faktor abiotik. Ayo Mbak Fitri, dibaca. Faktor abiotik merupakan komponen fisik atau bagian yang tidak hidup dari lingkungan. Kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak tergantung pada faktor fisika dan kimia lingkungannya. Contohnya itu ada air, tanah, suhu, cahaya udara, tekanan udara, topografi, dan iklim. Link video. Ya, ini nanti ada link video ya. Nah, jadi untuk faktor abiotik dan biotik ini dia saling berhubungan. Nah, contohnya apa aja? Bisa beri contoh? Salah satu contoh? Antara itu loh, timbal balik. Biotik sama abiotik. Ya. Tanah sama tumbuhan. Tumbuhan kan hidup di tanah, Bu. Ya, terus apalagi? Oksigen dari daun. Iya, terus kemudian contoh kalau air sama? Cahaya, matahari, hujan. Kita membutuhkan minum, tumbuhan juga membutuhkan air. Iya. Kalau nggak ada air gimana? Mandi. Mandi kan kalau nggak mandi nggak minum. Baik. Apakah sudah paham? Insyaallah. Oke, kita ingat-ingat lagi. Yang pertama tadi ada faktor biotik yang hidup. Kemudian dalam ekosistem itu ada 4 istilah, yaitu ada individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Siapa yang ngobrol? Media tuliswa NPM berapa? Tadi ekologi tadi diperkenalkan oleh siapa pertama kali? Ernest. Iya, pada tahun 1869. Baik, ini Ibu ada LKPD ya.
dibagi menjadi 2 kelompok. Mana Bu? Iya. Baik, silakan diisi. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Gimana?